Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to meet you again. Let's start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. May Allah make easier our lesson. Amin. I'm here to teach you all contents of tema 6, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera. Let's know about contents of this lesson. We'll learn PPKN about hak sebagai warga negara. Bahasa Indonesia about menentukan gagasan utama dan kalimat penjelas dari teks non-fiksi. IPS about upaya mempertahankan kemerdekaan. As usual, subtema ini akan terbagi menjadi 2 part, yang ini part 1. Let's get started. Setiap warga negara memiliki hak. Perhatikan gambar. Melalui pelatihan membatik, ibu-ibu PKK di tempat tinggal Siti telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, baik hak mendapatkan pendidikan, mendapatkan pekerjaan, maupun penghidupan yang layak. Siti, Dayu, dan teman-teman lainnya menjadi generasi penerus bangsa yang pandai, cerdas, dan mempunyai jiwa yang baik. Siti dan teman-temannya telah mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Mereka membuat kelompok dan menggunakan hak mereka, yaitu menyampaikan pendapat ketika berdiskusi. Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. Apakah itu hak? Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang. Hak warga negara Indonesia ditentukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara Indonesia memiliki banyak bentuk. Berbagai bentuk hak warga Indonesia yang terdapat dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Kita sebutkan sebagiannya saja ya. Hak melindungi pendapat hukum, pasal 27 ayat 1. Hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Hak ikut serta dalam upaya bela negara, pasal 27 ayat 3. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran, pasal 28E ayat 3. Hak bebas memilih dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional, pasal 27 ayat 1. Hak mendapatkan pendidikan ada pada pasal 31 ayat 1. Hak ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara pada pasal 30 ayat 1. Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing ada pada pasal 29 ayat 2. Berikutnya, hak memanfaatkan sumber daya alam, pasal 27 ayat 1. Hak fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara ada pada pasal 34 ayat 1. Dan hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan ada pada pasal 28H ayat 1. Pasal-pasal tersebut sudah dipelajari saat semester ganjil lalu. Semoga kalian masih ingat ya. Next adalah manfaat hak. Banyak sekali manfaat hak untuk menjadikan masyarakat Indonesia sejahtera seperti tujuan kemerdekaan negara kita. Kita akan mempelajari manfaat hak. Hak dan kewajiban itu harus imbang ya. Setelah melaksanakan semua kewajiban, maka kita seharusnya memang mendapatkan hak kita. Manfaat hak yang pertama adalah dalam bidang pendidikan. Tentunya bidang pendidikan ini akan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu dalam bidang hukum, terciptanya keadilan dan juga keamanan sosial. Semuanya bisa diperlakukan sama di hadapan hukum.
Dalam pekerjaan, hak ini dapat meningkatkan perekonomian. Kemudian, hak untuk mendapatkan kesehatan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan umum atau kesejahteraan sosial. Semua orang dapat atau berhak mendapatkan jaminan kesehatan yang sama. Dalam bidang kebudayaan tentunya melestarikan budaya yang ada di negeri kita. Setelah tadi kita menyimak tentang hak sebagai warga negara Indonesia, yuk sekarang kita simak hak sebagai sesama muslim dalam hadis riwayat Muslim berikut ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Dikatakan, apa saja wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apabila berjumpa dengannya maka ucapkan salam. Say salam, assalamualaikum if you meet others. Apabila ia mengundangmu maka penuhilah undangannya. Accept the invitation if others invites you. Apabila ia meminta nasihatmu maka nasihatilah. If he asks for advice, just give advice. Apabila ia bersin, lalu memuji Allah, maka doakanlah. If he sneezes and hamdalah, say hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, you say yarhamukallah, yahdikumullah. Apabila ia sakit, maka jenguklah, visit him if he's sick. Dan apabila dia meninggal dunia, maka ikutlah ke pemakamannya. Attend his funeral if he dies. All must be done sincerely ya, semuanya harus dilakukan dengan tulus. Terima kasih jika sudah melakukannya. Selalu semangat untuk menjadi muslim yang lebih baik setiap harinya, sesuai dengan petunjuk Quran dan hadis. Perhatikan teks berikut ini. Ada teks dengan judul Mengapa Harus Melaksanakan Hak. Teks ini terdiri dari 3 paragraf. Kita baca bersama ya. Paragraf pertama. Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Paragraf berikutnya, untuk mencapai tujuan nasional ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang, tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Paragraf terakhir, pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Misalnya, pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Jadi kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Itulah tadi teks 3 paragraf dengan judul Mengapa Harus Melaksanakan Hak. Kita simak paragraf pertamanya. Masih ingatkah atau sudah tahukah kalian tentang kalimat utama dan kalimat penjelas? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum, ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa. Kalau sekarang kita bersama-sama menentukan kalimat utamanya, bisakah kalian? Ada yang bisa? Kalimat utama dan kalimat penjelas. Mari kita lihat. Kita mulai dari kalimat utamanya. Kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama.
Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Itu adalah kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang bersifat umum dan mengandung gagasan utama. Kalimat utama juga memudahkan kita untuk mengetahui inti dari sebuah teks atau inti dari paragraf tersebut. Kemudian kalimat utama, karena utama berarti kalimatnya hanya terdiri dari satu kalimat dan dapat berada di awal ataupun di akhir paragraf. Sisanya adalah kalimat penjelas. Karena di sini hanya ada 2 kalimat, maka satu kalimatnya kalimat utama dan kalimat lainnya adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat yang dikembangkan untuk menambahkan informasi pada kalimat utama. Kalimat penjelas ini bisa terdiri dari 1 atau lebih kalimat. Bisa banyak, bisa 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, atau beberapa kalimat pun bisa. Bisa ya? Kita lihat paragraf kedua. Bisakah kalian tentukan kalimat utama dan kalimat penjelasnya? Oke, bisa kasih waktu. Oke, 3, 2, 1. Yup. Itu adalah kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Dengan demikian akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Itu adalah kalimat utamanya. Lalu kalimat penjelasnya apa? Kalimat penjelasnya menjelaskan bagaimana cara tercapainya kesejahteraan dan keharmonisan tersebut. Pertama nih caranya ditetapkannya hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Dasar, ya kan? Lalu tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya, biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak, seperti itu ya. Itu adalah kalimat penjelasnya. Bisa? Okay, the last one, the third paragraph. Okay, silakan. Ya, sudah bisa? Okay, 5, 4, 3, 2, 1, yep. Di awal kalimat itu adalah kalimat utamanya dan sisanya berarti adalah kalimat penjelas. Wow, that's so good. Well done student, you are amazing. Ya, pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting. Nah, kenapa penting? Baru dijelaskan di kalimat-kalimat setelahnya ya, bahwa contohnya pelaksanaan pemilu, keikutsertaannya sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan bangsa dan bernegara, menentukan memilih pejabat politik, kayak gitu ya. Seperti itu untuk menentukan kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Lalu bagaimana dengan gagasan utama atau ide pokok? Bisakah kalian menentukan gagasan utama atau ide pokoknya? Pasti sering mendengar atau menemukan ya soal bacaan untuk menentukan gagasan utama atau ide pokok ini. Bagaimana caranya? Kita akan lanjutkan caranya, kita akan mengetahui caranya di subtema 2 part selanjutnya. Sekian pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Thanks for attention. Solih-solihah. See you later. Don't forget to give some help your parents, family, and others. Always to show respect for them. Then Allah like. And you'll be blessed insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.